status baku mutu udara di Jakarta baru saja diumumkan oleh DKI Jakarta di tahun 2021 mengenai status baku mutu udara di tahun 2020. Ternyata status baku mutu udara di tahun 2020 dan 2019 itu statusnya tercemar. Dan sayangnya itu yang baru dipublish adalah di bulan September 2021 ini untuk data 2020. Jadi data yang diriset tahun 2019 mengatakan PM2,5 itu bersumber pertama dari transportasi, asap knalpot kendaraan, kemudian kedua PLTU, batu bara, yang ketiga terbesar adalah open waste burning, bakaran terbuka. Selanjutnya setelah itu ada debu jalanan, kemudian yang lainnya. Harusnya sebenarnya ada pengontrolan mengenai sumber tidak bergerak, yaitu salah satunya PLTU batubara. Dan pengawasan sumber tidak bergerak ini harusnya sudah menjadi satu paket dalam strategi rencana aksi pengendalian pencemar udara, baik Jakarta, Jawa Barat, dan Banten. Karena kalau bicara, tadi saya sampaikan bahwa polusi udara ini adalah lintas batas, harusnya ini adalah yang dilakukan oleh tidak hanya Jakarta, tapi Jawa Barat dan Banten juga mengendalikannya. Artinya, dengan melakukan riset emission inventory gitu ya, atau source apportionment, sehingga tahu sumber-sumber pencemarnya. Uniknya polusi udara ya, itu dinamikanya, dia dinamis bergeraknya. Karena apa? Tergantung dengan arah angin, tergantung kecepatan angin, tergantung perjalanannya itu, ya misalnya yang macet di mana, karena sumbernya kendaraan bermotor ya, yang macet ada di mana, misalnya di Jakarta Utara macet. Terus kemudian pada saat itu adalah sore hari ya, sore hari adalah angin laut. Nah jadi ke bawah itu. Ya, polusi udara yang di Jakarta Utara itu ke bawah, itu ke Jakarta Pusat, ke selatan ya, karena di sana lautnya di utara, terus ke bawah ke selatan, dan kemudian terhambat oleh gedung-gedung pencakar langit, kecepatannya jadi berkurang ya, jadi dia akan menjadi lambat ya, berhentinya kemudian sampai di Jakarta Selatan misalnya, atau di selatan Jakarta gitu. Nah sehingga terlihat bahwa pada malam hari ya, tengah malam gitu sampai jam 3, jam 4 itu Jakarta Selatan tetap tinggi konsentrasi pencemarannya gitu, tetap tinggi terus, karena ya tadi arah angin, kecepatan angin itu yang mempengaruhi. Setelah lewat tengah malam ya, jam 4-an pagi itu angin gunung kan yang turun gitu kan ke arah laut ya. Nah itu juga pencemar-pencemar yang ada dari selatan, di mana orang-orang itu bergerak untuk ke Jakarta ya, untuk bekerja ya. Nah, polusinya itu di bawah angin lebih cepat ke arah Jakarta Pusat ya, dan kemudian menyebar di sana gitu karena banyaknya gedung-gedung tinggi gitu. Nah, jadi sehingga dinamika ini yang kemudian menjadikan kita tidak mudah untuk menentukan sebenarnya wilayah-wilayah yang tinggi polusi di mana, karena dinamis ya gerakannya gitu. Dan arah angin pun juga tidak selalu selatan utara, utara selatan, enggak, dari timur ke barat, dari barat ke timur dan sebagainya. Jadi menjadi seperti itu. Pengendalian pencemaran udara kan lagi-lagi adalah udara lintas batas, jadi harusnya tidak bertitik berat pada DKI Jakarta saja. Mendapatkan lingkungan hidup yang baik termasuk menghirup udara yang bersih adalah hak asasi manusia sebenarnya. Dan itu sebenarnya yang dilakukan dalam gugatan 32 warga negara menuntut mulai dari Gubernur DKI Jakarta sampai dengan Presiden Indonesia terkait pencemaran udara, bahwa pemerintah telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak melakukan strategi rencana aksi pengendalian pencemaran udara. Dan satu hal yang perlu digarisbawahi bahwa perintah hakim adalah merintahkan Presiden untuk memperbaiki baku mutu udara yang bisa melindungi kelompok sensitif. Jadi sebenarnya perintah hakim bukan hanya memperbaiki PP 41, tapi memperbaiki regulasinya yang bisa melindungi kelompok sensitif, kelompok yang lebih rentan. Jadi temuan-temuan ini sudah kita sampaikan di berbagai kesempatan ya, bahkan sampai ke BNPB ya, di mana BNPB kemudian mengatakan bahwa kalau gitu pencemaran udara itu sekarang sudah jadi bencana, ya, terutama di Jakarta gitu. Mereka sampai menyatakan seperti itu BNPB ya, yang memang
menguasai karakter suatu bencana. Dan ternyata responnya masih lambat kan. Namun kemudian timbul reaksi juga dari masyarakat ya, yang kemudian mereka membuat satu koalisi ya, koalisi ibu kota untuk menuntut pemerintah ya, baik presiden maupun 2 menteri dan 3 gubernur, dan ternyata menang. Menang untuk mereka berkewajiban, yang tertuntut ini kan berkewajiban untuk memperbaiki kualitas udara ya. Nah, jadi semua itu akumulasi dari berbagai upaya, termasuk riset-riset yang kita lakukan, penyampaiannya ya ke semua pihak sebenarnya. Dan dari tahun ke tahun ya, kita mulainya sejak tahun 90-an lah. Ya akhirnya ada yang meneruskan dan kemudian berhasil untuk mendorong pemerintah supaya memperbaiki kualitas lingkungan, ya bagus. Jadi PM2,5 ini dampak kesehatannya apa? Sebenarnya sangat mudah terlihat untuk beberapa orang yang sensitif. Yang sensitif seperti punya penyakit pernapasan, bawaan begitu ya, kemudian juga punya asma, atau bahkan orang yang punya kulit sensitif. Jadi seringkali ketika PM2,5-nya tinggi, orang sensitif tersebut langsung bisa merasakan dampaknya. Tapi jangka panjangnya, karena ukurannya sangat kecil, si PM2,5 ini bisa masuk dalam hidung, tenggorokan, bahkan jaringan paru paling kecil. Bahkan UNICEF sudah pernah mengatakan bahwa PM2,5 ini bisa masuk ke dalam jaringan otak, yang bisa jangka panjangnya mengakibatkan kanker, jantung, paru, stroke, bahkan sebenarnya ada kaitannya dengan tingkat kognitif gitu, penurunan tingkat kognitif ketika orang tersebut dari kecil gitu ya, terpapar PM2,5. Sebenarnya ketika sudah ada low emission zone, sudah ada ganjil genap, harusnya ditambah dengan tambahan jalur hijau. Sehingga yang memilih berjalan kaki, memilih bertransportasi dengan sepeda begitu ya, harusnya bisa merasa lebih nyaman. Dan tambah lagi jalur sepeda yang lebih banyak dan terproteksi sebenarnya. Ketika sudah tercemar, berarti ada yang tidak dilakukan upaya pengendaliannya. Karena dalam menentukan baku mutu, kita harus punya target sebenarnya, apa langkah nyata yang diambil, strategi rencana aksinya, mengendalikan sumber bergerak, sumber tidak bergerak, dan bagaimana mengukur secara sistematik melalui data sainsnya, misalnya dengan data source apportionment tadi. Nah, itu tidak pernah dilakukan, sehingga kita tidak bisa mengukur dengan nyata sebenarnya berhasil atau tidak begitu.